Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam buat teman-teman semua. Di video kali ini saya bersama teman-teman kelompok saya akan membahas beberapa poin penting dalam manajemen strategis, yaitu yang pertama ada sejarah perkembangan manajemen strategis, kemudian yang kedua ada manajemen strategis bagi bidang ilmu, yang ketiga ada teori dan konsep manajemen strategis, yang keempat ada karakteristik manajemen strategis, dan kelima proses manajemen strategi. Nah, langsung aja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang sejarah perkembangan manajemen strategis. Pada awalnya, pikiran strategis dalam pengelolaan organisasi itu masih sangat sederhana, yang mana hanya mengikuti kondisi lingkungan organisasi pada saat itu saja. Kemudian seiring berkembangnya zaman, inilah yang menyebabkan adanya perubahan dalam lingkungan organisasi secara tidak terduga dan tidak terarah. Hal inilah yang akan menjadi dasar adanya konsep baru tentang pikiran strategis yang gunanya untuk menutupi kekurangan pikiran strategis yang sebelumnya. Kemudian negara-negara maju di dunia mengelompokkan sejarah perkembangan pikiran strategis dalam 4 tahapan. Nah, yang pertama itu ada tahap anggaran dan pengawasan keuangan. Nah, tahap pertama ini muncul pada tahun sekitar 40-an, di mana kondisi lingkungan organisasi itu masih sangat stabil, sehingga organisasi tersebut hanya memikirkan kegiatan dan biaya yang diperlukan dalam jangka pendek atau pada waktu itu saja. Kemudian yang kedua ada perencanaan jangka panjang. Tahap ini ditemukan pada tahun sekitar 70-an, yang mana konsep dan teknisnya masih sama seperti tahap 1, tetapi dalam penerapannya sudah memikirkan untuk jangka panjang. Untuk tahap selanjutnya, yaitu tahap ketiga, ada perencanaan strategis. Nah, tahap ini muncul sekitar tahun 70-an. Dalam tahap ini mulai muncul adanya konsep baru, yaitu tentang analisa lingkungan yang berguna untuk merencanakan strategi yang tepat yang dapat menghadapi perubahan-perubahan organisasi serta prosesnya dalam waktu jangka panjang. Kemudian yang keempat adalah tahap yang terakhir, yaitu tahap yang paling terbaru dan yang kita kenal saat ini, yaitu manajemen strategis. Nah, dalam tahap yang terakhir ini atau tahap manajemen strategis ini dijelaskan bahwa selain adanya perencanaan, diperlukan juga adanya dukungan dari fungsi manajemen yang lain seperti sistem imbalan, motivasi, kemudian iklim kerja, kemudian ada pengawasan, ada sistem reward dan punishment bagi karyawan, dan lain sebagainya. Nah, oke. Itulah secara singkat bahasan tentang sejarah perkembangan manajemen strategis, dan kemudian akan dibahas tentang manajemen strategis sebagai bidang ilmu yang akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Terima kasih. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai manajemen strategis sebagai bidang ilmu. Pada dasarnya, ilmu pengetahuan memiliki 3 komponen penyangga tubuh pengetahuan, yaitu 1. Ontologis. Dapat diartikan sebagai hakikat apa yang dikaji pengetahuan, sehingga jelas melingkup wujud yang menjadi objek kajiannya. Dengan kata lain, ontologis merupakan objek formal suatu pengetahuan. Manajemen telah menjadi ilmu karena memiliki objek atau bidang garapan, yaitu mengatur kerjasama antar orang untuk mencapai tujuan. Yang kedua, epistemologis, dapat diartikan sebagai metode yang digunakan untuk mengembangkan ilmu. Metode yang digunakan untuk mengembangkan ilmu manajemen antara lain dengan metode penelitian, baik metode kuantitatif, kualitatif, maupun kombinasi. Dan yang ketiga adalah aksiologis, merupakan asas menggunakan ilmu, pengetahuan atau fungsi dari ilmu pengetahuan atau terkait dengan manfaat ilmu. Dalam hal ini, manajemen bermanfaat untuk mengelola berbagai jenis dan tingkatan organisasi secara efektif dan efisien. Manajemen strategis tidak dapat dipisahkan dari ilmu manajemen, muncul sebagai solusi untuk memberdayakan keseluruhan organisasi agar secara komprehensif dan sistematis mampu mewujudkan visi dan misi organisasi tersebut. Bagian di dalam ilmu manajemen strategik senantiasa akan menyikapi pada dinamika perubahan organisasi baik secara internal maupun eksternal, sehingga dapat merealisasikan tujuan yang telah ditetapkan dengan baik. Di sini akan
mempresentasikan mengenai teori dan konsep manajemen strategis. Konsep manajemen strategi menurut Whelan dan Hanger. Manajemen strategi adalah serangkaian keputusan dan tindakan manajerial yang menentukan kinerja perusahaan dalam jangka panjang. Manajemen strategi ini meliputi pengamatan lingkungan, perumusan strategi. Perumusan strategi itu ada perencanaan strategi dan perencanaan jangka panjang, implementasi strategi dan evaluasi serta pengendalian. Manajemen strategi menekankan pada pengamatan dan evaluasi peluang dan ancaman lingkungan dengan melihat kekuatan dan kelemahan perusahaan. Yang selanjutnya adalah mengenai perkembangan konsep manajemen strategis. Perkembangan konsep manajemen strategis ini sebelumnya sudah dibahas di awal presentasi ini. Menurut Hanger dan Whelan, perkembangan konsep manajemen strategis itu ada 4, yaitu pertama, perencanaan keuangan dasar, yang kedua, perencanaan berbasis peramalan, yang ketiga, perencanaan strategis, dan yang keempat, manajemen strategis. Yang selanjutnya adalah teori manajemen strategis. Ada beberapa macam teori manajemen strategis. Yang pertama adalah teori berbasis sumber daya atau resource-based theory. Teori berbasis sumber daya berasal dari filosofi manajemen bahwa keunggulan perusahaan terletak pada sumber daya internal mereka yang berkebalikan dengan posisi mereka di lingkungan eksternal. Itu bukan sekadar mengevaluasi peluang dan ancaman lingkungan dalam menjalankan bisnis. Keunggulan kompetitif tergantung pada sumber daya dan kemampuan unik yang dimiliki oleh perusahaan. Teori yang kedua adalah profit maximizing dan competitive based theory. Teori berbasis memaksimalkan laba dan persaingan didasarkan pada gagasan bahwa tujuan utama organisasi bisnis adalah untuk memaksimalkan laba jangka panjang dan mengembangkan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan atas saingan kompetitif di pasar eksternal. Yang ketiga adalah survival based theory. Teori berbasis kelangsungan hidup berpusat pada konsep bahwa organisasi perlu terus beradaptasi dengan lingkungan kompetitifnya untuk bertahan hidup. Ini berbeda dengan teori berbasis sumber daya manusia yang menekankan pentingnya elemen manusia dalam proses pengembangan strategi organisasi. Teori yang keempat adalah teori kontingensi. Teori kontingensi ini menarik gagasan bahwa tidak ada satu cara atau pendekatan terbaik untuk mengelola organisasi. Organisasi kemudian harus mengembangkan strategi manajerial yang tepat berdasarkan situasi dan kondisi yang mereka alami. Singkatnya, selama proses pengembangan strategi, implementasi dan evaluasi teori manajemen strategis utama ini akan berlaku untuk manajemen organisasi sebagai alat untuk membantu mereka dalam membuat keputusan manajerial yang strategis dan dipandang. Selanjutnya, karakteristik manajemen strategi. Yang pertama, manajemen strategi bersifat jangka panjang. Artinya, bersifat jangka panjang yaitu dalam proses manajemen strategi dapat berorientasi untuk waktu yang lama. Yang kedua, manajemen strategi bersifat dinamik. Artinya, manajemen strategi ini selalu mengalami perubahan, mengikuti perkembangan yang ada dan sesuai dengan apa yang dibutuhkan di dalamnya. Yang ketiga, manajemen strategi merupakan sesuatu yang berpadu oleh manajemen operasional. Oleh karena itu, manajemen strategi ini selalu berhubungan dengan manajemen yang kompleks di mana unit bisnisnya sesuai dengan apa yang mereka jalani. Yang keempat, manajemen strategi perlu dimotori oleh unsur-unsur pada manajer tingkat puncak. Artinya, manajemen puncak sangat diperlukan di dalam manajemen strategi untuk bertugas membuat rencana jangka panjang, menetapkan tujuan, visi dan misi perusahaan, serta strategi yang digunakan. Manajemen puncak harus dapat mengembangkan semua rencana yang telah dibuat dan mengadakan hubungan dengan pihak luar. Yang kelima, manajemen strategi berorientasi dan mendekati untuk masa depan. Artinya, manajer dapat membuat rencana yang dapat memposisikan untuk keadaan di masa yang akan datang. Dan yang keenam, manajemen strategi senantiasa harus didorong dan didukung dalam pelaksanaannya oleh semua sumber daya ekonomi yang tersedia. Artinya, setiap proses manajemen strategi harus selalu didukung dan berjalan beriringan dengan manajemen lainnya. Jadi, penjelasan selanjutnya mengenai proses dan tahapan manajemen strategi. Ada 3 tahapan. Yang pertama, perumusan strategi.
yang kedua implementasi strategi, yang ketiga strategi, evaluasi strategi dan pengawasan. Penjelasan yang pertama yaitu perumusan strategi. Perumusan strategi adalah tahapan awal yang dilakukan dalam proses manajemen strategi. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan meliputi A. Pengembangan visi dan misi, B. Identifikasi peluang eksternal organisasi dan ancaman organisasi, C. Menganalisa kekuatan dan kelemahan internal organisasi, D. Merumuskan tujuan jangka panjang, E. Menghasilkan strategi alternatif, dan F. Memilih strategi tertentu untuk mencapai tujuan. Kemudian yang kedua, implementasi strategi. Pada tahap ini dilakukan pengembangan strategi pendukung budaya, struktur organisasi yang efektif, mengatur ulang usaha pemasaran yang dilakukan, mempersiapkan anggaran, mengembangkan sistem informasi, serta menghubungkan kompensasi karyawan terhadap kinerja organisasi. Kemudian yang terakhir, evaluasi strategi dan pengawasan. Tahap pengawasan dilakukan terhadap seluruh aktivitas perusahaan. Apakah sudah berjalan sesuai dengan rencana strategi yang dipilih? Menggunakan metode analisa perbandingan kondisi penyampaian aktual yang dibandingkan dengan perencanaan awal. Metode laporan analisa bisa diterapkan dalam periode tahunan, bulanan, atau bahkan mingguan, supaya segala penyimpangan dapat dievaluasi dan diperbaiki dengan harapan segala sesuatu yang direncanakan dapat berjalan sesuai dengan semestinya, sesuai dengan rencana pada awal perumusan strategi. Jadi kesimpulannya, dalam dunia organisasi atau dalam berorganisasi, pasti tidak semua berjalan dengan seperti yang seharusnya. Bisa jadi dalam organisasi tersebut mengalami masalah-masalah, baik internal maupun eksternal. Masalah internal bisa berupa kekurangan dalam sumber daya manusia di organisasi tersebut, atau kelengkapan-kelengkapan pada organisasi tersebut. Untuk masalah eksternal, bisa berupa hambatan-hambatan yang datang dari luar, atau saingan-saingan organisasi di luar sana yang dianggap berat. Untuk menghadapi situasi tersebut, manajemen saja dianggap tidak cukup. Harus ada yang lebih kompleks dari manajemen, yaitu manajemen strategi. Manajemen strategi adalah manajemen yang pendekatannya secara keseluruhan, meliputi pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi aktivitas dalam kurun waktu tertentu. Manajemen strategi itu sendiri mengalami beberapa proses hingga bisa menjadi ilmu, teori maupun konsep yang bisa kita pelajari. Pada berjalannya waktu, ilmu, teori, konsep yang membahas tentang manajemen strategi berkembang semakin pesat dan menjadi kompleks ini. Tidak bisa dipungkiri, mengapa manajemen strategi bisa berkembang seperti saat ini? Karena manajemen strategi itu sendiri sangat dibutuhkan pada setiap organisasi. Kami dari kelompok 2, sekian, terima kasih.